Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Morong Samarinda. Jadi di kesempatan hari ini, di pagi hari ini saya ada perbaikan kulkas jumbo merek LG. Dan ini yang saya ketahui di sini sudah banyak kabelnya yang dimakan tikusnya. Jadi apabila kita pasang modul pun juga tidak bisa kembali karena kabelnya putus di dalam bodi. Jadi langkah yang pertama, kita dari sang pemiliknya katanya suruh merubah menjadi timer ya. Jadi ini saya juga sedikit membetulkan bahasa ya. Kadang itu bahasa itu banyak yang salah. Jadi digital diganti ke manual ya. Tapi kalau digital diganti manual, masalahnya masa kulkas masa bisa diganti manual? Tentunya tidak bisa ya. Jadi bahasa itu salah. Jadi kebanyakan di dunia per-YouTubean itu kalau kulkas diganti timer itu katanya kulkas dijadikan manual, itu salah ya. Jadi kalau kulkas ganti timer tetap otomatis, karena kalau manual itu kita tentunya memutar menggunakan tangan. Kalau manual itu tentunya itu bahasanya di mesin cuci ya. Kalau mesin cuci itu tentunya kita akan memutar menggunakan tangan. Tapi kalau kulkas itu kita tetap menggunakan otomatis, cuman otomatisnya menggunakan modul dan timer. Dan disebutkan kulkas digital atau yang modul itu seperti apa? Kalau digital itu biasanya menggunakan layar ya. Kalau ada layarnya itu namanya digital. Kalau tanpa layar itu namanya modul. Gitu aja. Oke, langsung kita siapkan alatnya. Terutama kita yaitu siapkan sekun seperti ini sekunnya. Dan yang kedua kita siapkan timer. Yang ketiga kita siapkan defrost ya untuk memindahkan pemanas dan kompresornya. Jadi ini kemarin juga saya cek mati ya, karena ini kabelnya juga sudah dimakan tikus. Ini saya perhatikan sudah diganti menggunakan trapo biasa. Tentunya trapo biasa ini ampernya kurang stabil kalau menurut saya, karena ini sebetulnya menggunakan trapo switching yang disuplai dari IC ya untuk menyetabilkan tegangan 12 volt. Ini menggunakan trapo ini juga bisa, cuman ampernya kurang stabil atau kurang tinggi ampernya, seperti itu. Oke, lanjut masuk. Di sini untuk melajari bagaimana sih kita mencari jalur kompresor, jalur kipas dan jalur heater ya. Ini tadi belum kita cek satu persatu apakah dimakan tikus atau tidak jalurnya, takutnya nanti setelah kita pasang dimakan tikus ya. Jadi langkah pertama saya akan telusuri jalurnya satu persatu. Apabila nanti jalur sudah sudah aman semuanya, baru kita rakit ya. Yang pertama kita akan memastikan bahwa jalur masih koneksi dengan baik. Masalah ini untuk jalur lampunya yang menuju ke ruangan bawah. Untuk jalur sensornya di sini, yang jalur di kabel di sini semuanya putus, tidak ada tersambung. Tadi sudah saya tarik semuanya. Sekarang kita review bagian dalamnya yang dimakan tikus seperti apa. Jadi seperti ini ya, tadi sudah kita tarik semuanya dan ini tersisa kabel 2. Ini nanti kita pakai yang 2 kabel ya. Dan ini karena tadi ada kebakar di bagian di sini, nanti lampunya kita ganti menggunakan lampu LED lah supaya aneh ya, tidak panas yang berlebihan. Masalahnya kalau lampu-lampu itu gampang panas. Dan pastinya kita akan mengukur jalur di sini ya, untuk nanti kita gunakan untuk menyambungkan defrost. Nanti kita ukur, takutnya ini jalurnya dimakan tikus putus. Ini buat rekan-rekan semuanya yang masih pemula mau mempelajari bagaimana sih kita mencari jalur kompresor dan jalur kipas dan lain sebagainya. Di sini kita bisa mengenali yaitu ada timer ya. Ada timer, ada relay. Di sini yang paling besar di sini adalah jalur kompresor ya. Kita bisa baca dari sini. Nanti jalur relay yang besar ini arahnya ke jalur pin ke berapa, dan ini menuju pin ini pertama ya, pin pertama. Dan untuk jalur pin kedua ini nanti tertuju kemana, seperti itu ya. Dan ini kayaknya ini dari sini pun juga susah dikenali ya. Biasanya di sini tuh ada tulisan fan dan tulisan kalau
kulkas Samsung ya, ada keterangannya. Cuman di sini tidak ada keterangannya, nanti kita cari menggunakan manual saja ya, kita tes satu persatu untuk mengetahui jalurnya. Jadi untuk proses penggantian ini juga mungkin agak memakan waktu agak lama, karena kita harus memastikan bahwa jalur tidak ada konslet kepada bodi ya. Masalahnya kemarin saya tersengat saat menyalakan modul pertama kalinya, karena kabelnya banyak yang digigit tikus, mungkin ada jalur yang koneksi ke bodi. Oke, saya akan pastikan dulu jalurnya semuanya koneksi dengan baik. Oke pemirsa, untuk jalurnya ini tadi cukup melelahkan proses pencariannya. Jadi di sini kabel sekian banyaknya ini yang koneksi hanya 4 jalur ya, dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 6 jalur yang koneksi. Untuk jalur bagian freezer itu ada 4 jalur, yaitu adalah jalur termistor ini aman, jalur termistor nanti kita gunakan jalur heater sama jalur timernya, pin satunya, dan kita temukan 4 jalur, itu adalah jalur oranye, coklat, sama jalur hijau di sini ya. Nanti kita gunakan untuk jalur kipas yang hijau ini. Oke, yang pertama yang kita lakukan yaitu kita penyambungan sekun yang sudah kita sediakan tadi. Bukan penyambungan sekunnya, kita pers sekunnya dan kita pasang selongsong. Yang pertama yang kita sambung itu adalah jalur pin nomor 3. Kita sambungkan di sini. Agak panjang ya ini supaya bisa mengikat. Untuk penyambungannya mudah saja, tinggal kita masukkan ke lubang yang besar di sini. Lalu ini kita ikatkan seperti ini supaya lebih kuat. Sebelumnya kita tambahkan selongsong untuk pengamannya. Jadi saya menggunakan selongsong ini, benar masuknya ini. Kita cek dulu. Oke, masuk. Kita potong. Kita masukkan. Kita putar belakang supaya dia koneksinya lebih bagus. Setelah dari belakang kita masukkan ke dalam penjepitnya seperti ini. Lalu kita press menggunakan tang. Seperti ini jadinya, lalu kita masukkan selongsongnya seperti ini. Selongsongnya tekan kali. Dan untuk jalur kipasnya kita gabung dengan kompresor di sini. Warna hijau adalah jalur kipas, kita gabung dengan kompresor. Selanjutnya kita akan menghubungkan arus utama dari PLN. Jadi arus utama dari PLN di sini yang menuju ke seluruh ruangan, ruangan atas, ruangan bawah. Itu untuk menyuplai kipas, heater, dan lampu. Jadi untuk jalur utamanya di sini kita kasih jalur coklat supaya nanti mudah kita telusuri. Jalur coklat kita jadikan jalur utama. Kita pasang selongsong. Jadi untuk jalur coklatnya ya, tembusnya di sini adalah jalur merah. Karena di sini banyak jalur merah ya, untuk memastikan jalur supaya tidak salah kita ukur dulu menggunakan buzzer. Seperti ini ya. Jadi supaya kita sekali nyambung tidak salah. Karena di sini di ruangan atas di sini memerlukan 3 spare part yang harus kita hubungkan, yaitu jalur lampu, sama jalur heater, dan jalur kipas. Jadi kita pasangkan 3 jalur. Ini langsung kita hubungkan. Dan satu lagi kita hubungkan, bisa kita langsung lewatkan Vios untuk menghubungkan ke heaternya, atau bisa langsung masuk ke heater. Dan saya akan menyambungkan salah satu jalur heater. Di sini kita langsung sambungkan. Jadi kita hubungkan di sini, langsung kita pasangkan isolasi.
Oke, untuk selanjutnya kita akan menghubungkan yaitu jalur depros ya. Ini contohnya seperti ini, depros. Mau kita sambungkan itu ke jalur bekas termistor di sini. Jadi salah satu kabel ini mau kita gunakan untuk jalur depros dan jalur heater. Jadi depros dan heater itu terhubung. Bagaimana cara menghubungkan? Dan di sini salah satu kabel di sini, dan ini satu nanti untuk depros, yang satunya ini juga untuk depros tapi dia terhubung dengan heater ya. Heaternya di sini. Heaternya di sini melewati fuse dulu. Oke, selanjutnya kita akan menyambungkan jalur depros. Jadi jalur depros ini melewati fuse ya. Dan saya akan ambil di jalur kabel coklat. Di sini adalah keluar dari soket di sini. Dari soket di sini keluar ketemu kabel warna coklat melewati fuse. Dan kita akan sambungkan fuse dulu. Setelah kita sambungkan fuse, lalu kita sambungkan depros. Sebelumnya kita tes dulu fuse-nya, apakah fuse terhubung dengan baik. Sudah kita tes ya, dia masih terhubung dengan baik. Langsung kita sambungkan. Jadi jalur fuse ini kita hubungkan ke jalur pin nomor 1 di sini. Ini calon pin nomor 1 ya, kita hubungkan di sini. Jalur fuse yang terhubung ke heater kita hubungkan ke pin nomor 1. Lalu kita sambungkan ke depros. Seperti ini. Dan untuk jalur yang kosong di sini nanti menuju pin nomor 2, kita sambungkan ke depros seperti ini. Oke, cuman seperti ini aja untuk jalur. Dan ini masih satu lagi, ini untuk jalur kipas ya. Kalau untuk jalur kipas mudah aja. Yang penting tahu jalurnya depros. Ya. Oke, Farisa, untuk selanjutnya kita meluncur di bagian belakang kolkas. Jadi kita akan menyambungkan jalur pin nomor 2 di sini adalah jalur depros ya. Jadi jalur depros yang tidak terhubung kemana-mana, jadi tidak terhubung ke heater. Nanti yang satunya kita sambungkan ke pin 1 jalur depros yang terhubung ke heater. Dan untuk skemanya sudah banyak skema saya di YouTube, nanti kita cantumkan di deskripsi untuk melihat skemanya. Oke, untuk selesai perakitan semuanya, jadi kita cek jalur heater ya. Dan depros kita masukkan ke posisi heater. Dan posisi heater itu tandanya di sini ya. Arah sini tandanya nih. Dan di sini sudah menunjukkan 0,8. Artinya heater berfungsi dengan baik. Oke, untuk lampunya semuanya sudah kita sambung dengan baik dan kita cek tombolnya. Apabila lampu sudah bisa mati berarti sudah oke. Dan lampu atas. Oke ya. Dan untuk pengetesan heater kita hubungkan jalur depros belum kita pasang, tapi kita hubungkan sementara untuk mengetahui heaternya berfungsi dengan baik atau tidak. Coba kita pegang, hati-hati ya. Heater hangat. Sekarang kalau kita lepas jalur deprosnya, harusnya timer berjalan ya. Ini kita lepas dulu jalur deprosnya di sini. Hati-hati karena ini strom tegangan tinggi. Tidak memputus ya. Oke, sudah kita putus. Sekarang coba perhatikan heaternya harus berfungsi dengan baik. Dan untuk jalur deprosnya sudah terputus. Sekarang cek jalur heater, cek roda heaternya harus berjalan. Oke, heater sudah berjalan, jadi untuk pemasangannya sudah tidak ada yang salah. Jadi untuk jalur kipas bawah ya, kita hubungkan ke jalur kompresor sama kipas bagian atas. Sekarang coba kita putar apakah kipas bawahnya hidup. Deprosnya kita masukkan ke posisi kompresor. Sekarang kita masukkan ke kompresor. Oke, sudah masuk. Di sini kipas tidak menyala. Ternyata kipasnya macet ya. Kipasnya kita bongkar, kita bagi dulu. Oke, sekarang semuanya sudah menyala. Kipas bawah menyala, atas sudah menyala juga. Sekarang kita rapikan. Oke, yang terakhir ini kita sambung deprosnya.
Tadi memang sengaja belum kita sambung masalahnya untuk tes timernya ya, timernya sudah betul atau belum sambungannya. Jadi ngetesnya seperti itu tadi. Jadi kita konekkan dulu jalur defrostnya, setelah itu kita masukkan ke posisi defrost. Apabila timer berhenti, artinya penyambungan berhasil atau sudah betul ya. Jelas harus dipasang, kita sambungkan semuanya. Jadi ini awalnya kulkas matot ya, jadi semuanya jalur tidak ada yang terhubung. Jalur lampu, jalur kipas semuanya tidak ada terhubung karena kabelnya dimakan tikus. Oke pemirsa, sudah kita rapikan. Sekarang kita tes ya, apakah Oke, masih ada dingin. Dan sekarang kita cek di bagian angin-anginnya. Oke, sudah terasa dingin, artinya sudah bekerja dengan baik. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share di media sosial atau share di teman-teman Anda supaya teman Anda juga tahu apa yang kalian tahu. Dan terima kasih, selamat menyaksikan video saya berikutnya.